Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga yang menonton YouTube kelas hukum Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat berbuat, berkarya, bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan coba memberi pengetahuan, memberi pelajaran di kelas hukum TOSA ini tentang hibah. Apa sih itu hibah? Hibah itu adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup. Ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Itu ya. Jadi hibah itu pemberian. Ya bagaimana memberi hibah kalau orangnya kalau orangnya sudah nggak ada, jadi harus diberikan pada saat masih hidup. Terus syarat-syarat penghibah itu pemberi yang memberikan. Syarat-syaratnya itu yang pertama, dia harus memiliki apa yang dihibahkan. Dia harus memiliki. Jadi apa yang dihibahkan, dia ingin menghibahkan tanah, harus ada dibuktikan bahwa tanah itu milik dia. Itu harus memiliki apa yang dihibahkan. Yang kedua, menghibahkan bukan orang yang dibatasi haknya. Nah, batas haknya itu sepertinya orang gila, itu tidak bisa kita menghibahkan kepada orang gila. Terus anak kecil nggak bisa kalau anak kecil tapi diwakili dulu ya. Terus yang ketiga tadi, penghibah harus orang dewasa, nggak bisa anak kecil menghibahkan kepada yang lebih tua gitu ya. Yang keempat, penghibah tidak dipaksa. Orang ingin memberikan hibah jangan dipaksa, harus dia benar-benar ikhlas, artinya tidak dipaksa. Itu syarat-syarat penghibah. Ada lagi syarat-syarat yang menerima hibah. Ada yang menerima hibah itu benar-benar di waktu hibah itu ada, maksudnya ada masih hidup. Masa memberi hibah kepada penghibah yang sudah meninggal, itu ya, itu harus syarat-syaratnya itu. Terus dia dewasa, kecil bisa tapi harus diwakili. Terus dia tidak gila, itu syarat-syarat penghibah. Terus yang penghibah dan yang menerima hibah. Terus ada lagi sebenarnya syarat objek hibah itu harus ada juga. Objek yang mau dihibahkan itu harus ada. Yang pertama benar-benar ada. Jadi yang mau dihibahkan, contoh tanah itu benar-benar ada. Jadi jangan saya hibahkan kota Lampung, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Hibahkan tuh benar-benar ada. Saya hibahkan tanah di kelurahan ini Adipuro, umpamanya kecamatan Trimorjo, umpamanya di RT dan sekian luas gitu kan, itu harus ada. Terus harta itu bernilai, yang dihibahkan itu bernilai. Kalau tidak bernilai tidak bisa dihibahkan. Terus ada zatnya. Contoh, saya hibahkan angin, mana bisa, nggak ada zatnya. Saya hibahkan air di sungai, saya hibahkan air ledang itu untuk kamu, itu tidak bisa, itu tidak masuk unsur yang bisa objek hibah ya. Terus dikhususkan itu yakni untuk umum ya, tidak untuk umum. Terus contoh soal ada seorang kakek memberikan tanah kepada anak bungsu. Kakek ini memberikan anak bungsu, anaknya 5 orang. Kakek itu memberikan tanah di rumah kepada anaknya yang bungsu. Terus sah tidak sih pemberian hibahnya? Tadi kalau syarat-syaratnya ada, pemberi hibahnya terus itu udah dewasa dan sebagainya, sah saja, sah. Tapi harus dibuktikan memang benar, memang dihibahkan, tidak hanya omongan, tidak hanya ucapan. Ini negara hukum. Jadi memang harus dibuktikan memang si kakek itu memberikan hibah kepada anak tersebut. Kalau tidak ada, itu tadi, jadi
anak-anak kakek yang lain itu masih bisa mengklaim, anak-anak kakek itu bisa mempertanyakan. Tapi kalau memang kakek itu memberikan ada bukti, ini negara hukum, ini negara Indonesia, kita harus tegakkan hukum. Kalau memang ada itu dan ada saksi, ya sah-sah saja. Kalau tidak, bisa saja kakak atau adiknya, anak dari kakek-kakek itu komplain atau mempermasalahkan, bisa jadi. Tapi tetap Indonesia mengutamakan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, gitu ya. Itu bicara hibah, banyak macam-macam. Bisa tidak memberikan hibah bukan kepada anak kandung, bisa. Contoh, saya pribadi ada tanah menghibahkan kepada si A itu sudah baik benar, si A itu sudah membantu keluarga dan sebagainya. Umpamanya kita hibahkan dia rumah, gitu kan, kita hibahkan tanah, itu bisa, ya kan. Orang lain bisa, tidak ada masalah selama syarat-syarat tadi ada, orang itu masih hidup, itu bisa ya. Jadi hibah kepada anak bisa, kepada orang lain juga bisa dan sebagainya. Tapi syarat-syarat berlaku, syarat-syarat menghibah dan menghibah berlaku. Nah, sekarang bisa tidak hibah itu dibatalkan? Bisa saja. Bisa selama pewaris. Nah, contoh saya menghibahkan rumah di satu tempat. Pewaris saya itu anak-anak saya. Anak-anak saya tidak terima. Anak-anak saya tidak terima bahwa sebenarnya saya ini sebagai pewaris, saya juga harus mendapatkan hak saya. Bisa. Anak-anak saya bisa membatalkan. Nah, penghibah itu bisa sepertiganya saja. Itu bisa dibatalkan, tapi sepertiganya untuk milik penerima hibah tadi. Anak saya bisa membatalkan itu. Tapi kalau anak juga menerima, ya sah-sah saja itu dan tidak dibatalkan ya. Itu tadi syarat-syaratnya saya jelaskan, penerima, penghibah dan sebagainya. Oke, itu mungkin contoh sedikit masalah hibah dan keterangan hibah. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menambah wawasan kita, semoga ini menjadi ladang ibadah saya untuk beribadah, untuk sedekah. Sedekah itu bukan hanya duit ya, sedekah ilmu, supaya kita semua dapat manfaatnya. Itu aja ya. Kalau sekali lagi, kalau ada masalah bisa inbox, bisa WA saya, bisa komen langsung apa permasalahannya, bisa inbox langsung ke saya atau bisa telepon saya. Sering saya kasih nomor handphone saya di video-video sebelumnya, di video-video kelas hukum Tony Sastrajaya. Semoga sekali lagi yang nonton kelas hukum Tony Sastra Jaya ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat berbuat, berkarya, bermanfaat untuk orang banyak. Dan doakan saya juga supaya selalu sehat, selalu memberi informasi tentang hukum, selalu memberi pelajaran hukum. Oh ya, dalam waktu dekat saya ini lagi ngetik, lagi membuat buku untuk pelajaran hukum pidana, pelajaran hukum perdata, tata negara dan lain-lain. Nanti kalau sudah terbit bukunya bisa dibeli ya. Itu aja mungkin dari saya, dari Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, sarjana hukum, magister hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.